Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri, dipanggil Dea, dengan NIM 2021 01 13 2001 006. Program studi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 1. Fakultas Tika Sekara Palangkaraya dengan mata kuliah Agama Islam, dosen pengampu Ibu Dr. Sanawiyah S.Ag.MH. Untuk ini, tugas Dea akan mempresentasikan dengan judul Hidup Sukses dalam Pandangan Al-Quran. Yang itu dalam pengertiannya, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sukses bagi manusia terkadang diartikan sebagai kesuksesan dalam karir maupun dalam mengumpulkan harta dan benda. Padahal menurut agama Islam, seorang manusia yang sukses adalah ia yang selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki bekal yang baik untuk hidup di akhirat kelak. Manusia yang sukses dalam Islam adalah mereka yang memiliki kemuliaan. Selanjutnya, di sini ada surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa jamu darajatan indallah wa ulaika hul faizun. Syadaqallahul azim, yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan kualitas amal. Salah ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup dari tidak baik menjadi baik. Inilah yang dinamakan hijrah atau yang disebut sebuah proses perbaikan diri, kemudian mengoptimalkan dalam berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal ini dijalankan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh dialah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kemudian Allah berikan rahmat, ridho, serta tempatkan pada tempat yang mulia atau surga. Mari kita raih kesuksesan bukan hanya yang bersifat nisbi, tetapi juga yang bersifat abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada gambar peristiwa sedang berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, yaitu sukses datang setelah ujian. Untuk meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat, seorang muslim harus berusaha sebisa mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho-Nya. Untuk mendapatkan kesuksesan, terutama di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umatnya untuk bertahan dalam suatu cobaan, dan apabila ia bersabar, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Itu selanjutnya adalah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum tentu kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, baik bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surah Al-Baqarah ayat 214. Selanjutnya, menjadi makhluk yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Sifat dan perilaku yang disukai Allah dalam menjalani hidup manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dengan senantiasa mengharap ridho-Nya dan menjadikan surga sebagai cita-cita yang dilansir oleh Dasuki 2008. Demikian juga hendaknya memandang kesuksesan untuk memperoleh dunia dan akhirat. Tentu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang disukainya. Selanjutnya, kejarlah akhirat maka dunia mengikuti.
Ada yang tahu? Di sini dari Anas bin Malik RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan mewujudkan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina, dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencoret-bereskan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepada dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya ada gambar ilustrasi sedang sholat, yaitu melakukan sholat tahajud. Waktu yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah adalah di sepertiga malam. Di saat yang lain tertidur lelap, maka bangunlah dan laksanakanlah sholat tahajud. Bermunajatlah kepada Allah. Pada saat itu, Allah turut untuk kita, maka sambutlah Allah dengan bersujud dengannya, berdoalah kepadanya, karena doa yang panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah, jangan malas, sebab dengan itu kita bisa sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya ada gambar peristiwa sedang bersedekah. Bersedekah yang artinya adalah bersedekah. Sedekahlah dengan ikhlas. Sedekah tidak akan pernah mengurangi sama sekali harta yang kita miliki. Kenapa? Karena sedekah justru akan membuka pintu rezeki kepada kita. Allah beriman dalam surah Al-La'il 5-8 yang artinya, adapun orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di syurga, maka kami kelak akan menyiapkan jalan yang mudah. Selanjutnya ada gambar peristiwa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, ridholah fi ridhoil walidain, yakni ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jika kita berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah hati kita akan menjadi bersih, tenang, dan ketika kedua orang tua kita ridho, maka Allah juga akan ridho, dan pintu kesuksesan itu akan terbuka sangat lebar, sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya kesimpulan terakhir, yaitu hidup sukses dalam pandangan Quran. Ingat, kunci sukses adalah iman. Iman adalah pondasi dalam beramal saleh, sebab Allah hanya akan menerima amal saleh makhluk yang beriman kepadanya. Kemampuan beramal saleh inilah yang dapat dikatakan sebagai kesuksesan dunia dan akhirat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang baik dikenal umat muslim, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, merupakan landasan pokok bagi manusia untuk menyikapi kesusahan yang telah dimiliki. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.